Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih membahas Revenue Management, RM, dengan topik Comset dan Analisis SWOT bagian 5, yang merupakan kelanjutan dari bagian 4 pada sesi 9. Sebelum memulai sesi ini, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita bahas pemahaman IFAS dan EFAS. Sebelum membahas contoh terapan analisis SWOT, sebaiknya dikaji dahulu pemahaman IFAS dan EFAS yang diadaptasi dari ChatGPT. Kita bahas IFAS. Dalam konteks analisis SWOT, akronim IFAS mengacu pada Internal Factor Analysis Summary. IFAS adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal suatu organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Analisis IFAS membantu dalam memahami kekuatan dan kelemahan internal suatu entitas, yang pada gilirannya dapat membantu dalam pengembangan strategi bisnis yang lebih baik. Langkah-langkah dalam melakukan analisis IFAS meliputi identifikasi faktor internal. Tim analisis harus mengidentifikasi faktor-faktor internal yang relevan, seperti kekuatan atau strength dan kelemahan, weaknesses, yang ada dalam organisasi. Penilaian faktor internal. Setelah faktor-faktor internal diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memberi nilai atau penilaian terhadap setiap faktor. Penilaian ini biasanya berdasarkan skala numerik, misalnya dari 1 hingga 5, di mana 1 adalah yang paling lemah dan 5 adalah yang paling kuat. Penentuan bobot faktor. Selanjutnya, tim harus menentukan bobot atau weight untuk setiap faktor internal. Bobot ini mencerminkan seberapa pentingnya masing-masing faktor dalam mempengaruhi keseluruhan kinerja organisasi. Bobot ini juga diberikan dalam bentuk persentase total bobot. Penghitungan skor total faktor. Skor total faktor dihitung dengan mengalihkan nilai penilaian faktor dengan bobot masing-masing faktor. Penyusunan tabel IFAS. Hasil dari langkah-langkah sebelumnya disusun dalam bentuk tabel IFAS. Tabel ini akan menunjukkan skor total faktor dan bobot faktor untuk masing-masing kekuatan dan kelemahan internal yang telah diidentifikasi. Interpretasi hasil. Setelah tabel IFAS disusun, interpretasi hasil dapat dilakukan. Faktor-faktor dengan skor total tertinggi dianggap sebagai kekuatan utama, sementara faktor-faktor dengan skor total terendah mungkin merupakan kelemahan yang perlu diatasi. Analisis IFAS membantu organisasi dalam merumuskan strategi yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan internalnya dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan. Analisis ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor internal dapat berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal dalam analisis SWOT secara keseluruhan. Kita bahas sekarang EFAS. Dalam konteks analisis SWOT, akronim EFAS mengacu pada External Factor Analysis Summary. EFAS adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Langkah-langkah dalam melakukan analisis EFAS mirip dengan langkah-langkah dalam analisis IFAS. Namun, kali ini fokusnya adalah pada faktor-faktor eksternal. Identifikasi faktor eksternal. Tim analisis harus mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang relevan, seperti peluang atau opportunities dan ancaman atau threats
yang ada dalam lingkungan eksternal organisasi. Penilaian faktor eksternal. Setelah faktor-faktor eksternal diidentifikasi, tim memberi penilaian terhadap faktor-faktor masing-masing. Seperti dalam analisis IFAS, penilaian ini biasanya berdasarkan skala numerik, seperti dari 1 hingga 5. Penentuan bobot faktor. Bobot faktor diberikan pada faktor-faktor eksternal untuk mencerminkan seberapa pentingnya faktor tersebut dalam mempengaruhi kinerja organisasi. Bobot ini juga diberikan dalam bentuk persentase total bobot. Penghitungan skor total faktor. Skor total faktor dihitung dengan mengalihkan nilai penilaian faktor dengan bobot masing-masing faktor. Penyusunan tabel EVAS. Hasil dari langkah-langkah sebelumnya disusun dalam bentuk tabel EVAS. Tabel ini menunjukkan skor total faktor dan bobot faktor untuk masing-masing peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi. Interpretasi hasil. Setelah tabel EVAS disusun, interpretasi hasil dapat dilakukan. Faktor-faktor dengan skor total tertinggi dianggap sebagai peluang utama yang dapat dimanfaatkan, sedangkan faktor-faktor dengan skor total terendah mungkin merupakan ancaman yang perlu dihadapi atau diatasi. Analisis EVAS membantu organisasi dalam memahami dan menghadapi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus diatasi, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Kita lanjut dengan contoh terapan. Berikut disajikan contoh terapan hasil riset dengan menerapkan matriks SWOT. Kita bahas dengan faktor internal yaitu kekuatan. Ada 3 kolom di sini dalam contoh ini yaitu bobot, rating, dan skor. Jadi di bagian faktor internal ada 3 kolom lagi yaitu bobot, rating, dan skor. Kemudian dibahas kekuatan dengan faktor-faktornya. Misalnya, nomor 1, pemandangan yang indah, kesejukan udaranya, serta adanya aset lingkungan lainnya, seperti terdapatnya 11 pancoran, pengelukatan alas merape. Nah, itu diberi bobot 0,9, rating 3,5, skor adalah pengalian dari hasil kali dari bobot dan rating yang di dalam contoh ini didapatkan 0,315. Perlu dicatat bahwa besaran bobot ini merupakan kesepakatan atau konsensus antara peneliti dengan pengelola objek penelitian. Demikian pula halnya dengan rating. Demikian. Demikian selanjutnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu semua dikaji faktor internal kekuatan. Selanjutnya kelemahan, sama halnya dengan faktor kekuatan. Masing-masing kelemahan diidentifikasi, dibuat daftarnya, kemudian diberikan bobot, kemudian ratingnya, kemudian skornya seperti yang dibahas tadi, yang merupakan perkalian antara bobot dan rating. Demikian selanjutnya sehingga akan kita dapatkan total dari kelemahan. Kemudian selanjutnya faktor eksternal yaitu peluang. Kita dapatkan totalnya sebesar total skor dari peluang adalah 2,085 dan ancaman ya dengan 4 sub ancaman dengan total skor 3,575. Dengan demikian selanjutnya dibahas rangkuman IFAS-EVAS. Skor total kekuatan didapat 1,815. Skor total kelemahan 0,170. Dengan demikian selisih antara kekuatan dan kelemahan sebesar plus 1,615. Kemudian dilanjutkan dengan skor total peluang 2,085. Skor total ancaman 1,490. Dengan demikian selisihnya 0,595. Kemudian dari slide sebelumnya akan dibuat atau berdasarkan slide sebelumnya dibuat kuadran SWOT. Jadi dari rangkuman IFAS-EVAS kemudian ditentukan kuadran SWOT
seperti yang tertera pada slide ini, yaitu di kuadran pertama eh, yaitu merupakan expansion, kuadran kedua merupakan stability, kuadran ketiga merupakan retrenchment, dan kuadran keempat merupakan combination. Kita lihat dari rangkuman evasi fast, peluangnya sebesar 2,85, kekuatan sebesar 1,85. Dengan demikian, titiknya adalah 0,591 dan 1,645. Dia berada pada kuadran 1, yaitu expansion atau ekspansi. Nah, selanjutnya kita bahas prioritas strategi. Berdasarkan kuadran SWOT ditentukan kemudian prioritas strategi seperti pada tabel di bawah ini. Kita lihat pada slide sebelumnya bahwa kuadran 1 berada pada posisi titik XY. X-nya adalah horizontal, Y-nya vertikal, aksis vertikal, 2,085 dan 1,85. Dengan demikian luas matriknya adalah 3,90 didapat dari penjumlahan X plus Y yang merupakan ranking pertama. Prioritas strateginya adalah growth atau expansion. Kuadran kedua, X-nya 1,815, Y-nya minus 1,490. Dengan demikian luas matriknya adalah 0,325. Ranking ketiga, stabilitas atau stability. Kuadran 3, posisi X-nya 2,085 dan Y-nya adalah minus 1,70. Dengan demikian luas matriknya 0,385. Itu berada pada ranking kedua, penciutan, retrenchment. Dan kuadran keempat, X-nya minus 1,70, Y-nya minus 0,149. Luas matriknya minus 3,19, berada pada ranking keempat yang merupakan kombinasi, merupakan prioritas strategi. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih.